Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wa mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma fa'lam lantana wa zidna ilma wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para peserta jilid 1 Durusul Lughah. Insyaallah ana Ridho Arif Al-Rasyid selaku pendamping antum semua akan membantu menjelaskan terkait materi pelajaran pertama. Ini masih materi pelajaran pertama yang insyaallah nanti ana selesaikan. Nah, di sini masih mempelajari tentang mahaza dan manhaza. Ingat, perlu ana tegaskan, man itu digunakan untuk menanyakan kata benda, kata benda berakal ya, kata benda berakal. Sedangkan untuk ma biasanya digunakan untuk menanyakan kata benda tidak berakal. Nah, ini bahasa mudahnya seperti itu. Ya, bahasa mudahnya seperti itu. Nah, jadi perlu diingat lagi, man digunakan untuk menanyakan kata benda berakal. Untuk ma digunakan untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Baik, kita langsung saja ya. Ma haza, haza masjidun. Ma itu apa? Haza itu ini. Haza ini masjid. Ya, sekali lagi teman-teman harus menulis ya untuk bisa lebih cepat dalam memahami materi. Selain dibaca, ditulis. Kalau teman-teman sudah memiliki kitabnya ya. Man haza, man itu siapa? Haza ini, haza tajirun. Haza ini, tajirun pedagang ya, pedagang. Man haza, haza tajirun. Siapa ini? Ini seorang pedagang. Nah, ini beda ya. Ada metode penerjemahan secara letterlock satu persatu. Man siapa? Haza ini. Haza ini. Tajirun pedagang. Itu penerjemahan secara letterlock atau satu persatu. Kalau metode penerjemahan yang biasanya digunakan oleh Pak Asad itu biasanya menginterpretasikan atau menggunakan apa yang mudah untuk kita pahami. Siapa ini? Ya, ini seorang pedagang. Ya, intinya bahasa yang biasanya sudah kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut. Haza kalbun. Haza ini, kalbun anjing. Nah, ini. Haza kalbun. Ini seekor anjing. Nah, itu maksudnya metode penerjemahan yang sudah sesuai dengan apa yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Ahaza kalbun. A itu adalah apakah? Haza itu ini. Kalbun itu anjing. Ingat, perlu dipahami bahwasanya ketika ada huruf istifham atau isim istifham, kata tanya seperti a contohnya atau hal, maka ada dua question yang harus kita perhatikan. Maka kita harus jawabnya na'am ya, na'am atau la ya, atau tidak, la, na'am atau la ya. Ahaza kalbun, apakah ini anjing? Maka kita jawab la, haza kitun, tidak, ini kucing atau ini seekor kucing. Oke, selanjutnya haza himarun, ini keledai atau ini seekor keledai. Ahaza himarun,
Ahaza himarun, apakah ini seekor keledai? Kita jawab, la, haza hisonun, tidak, ini seekor kuda. Wa ma haza, wa itu dan ya. Wa ini merupakan salah satu huruf atof ya, huruf gandeng ya. Wa itu merupakan salah satu huruf atof ya, artinya huruf gandeng ya, huruf gandeng. Untuk pengetahuan umum saja, wa ini huruf atof ini huruf gandeng. Nanti penggunaannya tidak diterapkan di sini ya. Ini masih menggunakan satu ya. Jadi waw ini merupakan salah satu huruf atof, huruf gandeng. Nanti kasih contohnya di halaman selanjutnya. Tapi perlu diketahui bahwasanya waw itu adalah huruf atof ya, artinya huruf gandeng. Dan apa ini? Ma itu apa? Haza ini. Wa ma haza, dan apa ini? Haza jamalun, ini seekor unta ya, seekor unta. Nah, kalau nanti teman-teman disuruh membaca, maka harus membaca seperti ini dan juga beserta terjemahannya ya. Jadi iqra wa tarjim, iqra baca, wa tarjim terjemahkan. Ma haza, haza masjidun. Man haza, haza tajirun. Ma haza, apa ini? Haza masjid. Haza masjidun, ini sebuah masjid. Man haza, siapa ini? Haza tajirun, siapa ini? Ini seorang pedagang. Haza kalbun, ini seekor anjing. Ahaza kalbun, apakah ini seekor anjing? La, haza kittun, tidak, ini seekor kucing. Haza himarun, ini seekor keledai. Ahaza himarun, apakah ini seekor keledai? La, haza hisonun, tidak, ini seekor kuda. Wa ma haza, dan apa ini? Haza jamalun, ini seekor unta. Nah, itu cara penerjemahan yang baik dan benar seperti itu. Sekali lagi ya, ma haza, haza masjidun, apa ini? Ini seekor masjid. Man haza, siapa ini? Haza tajirun, ini seorang pedagang. Haza kalbun, ini seekor anjing. Ahaza kalbun, apakah ini seekor anjing? La, haza kittun, tidak, ini seekor kucing. Haza himarun, ini seekor keledai. Ahaza himarun, apakah ini keledai? La, haza hisonun, tidak, ini seekor kuda. Wa ma haza, dan apa ini? Haza jamalun, ini seekor unta. Jadi mohon dipraktekkan di rumah, belajar untuk membaca dan menerjemahkan ya. Sekali lagi, belajar untuk membaca dan juga menerjemahkan. Insya Allah ketika kita pertemuan secara langsung via Zoom, nanti Ana mencoba tes kepada teman-teman apakah teman-teman lancar membaca atau tidak ya. Jadi dengan adanya video ini, Ana harapkan antum semua harus mulai belajar mandiri, mulai murajaah materi-materi yang sudah dipelajari. Wallahu a'lam bishawab. Oke, selanjutnya, ma haza, apa ini? Haza dikun, ini ayam jantan ya. Ma haza, apa ini? Haza dikun, ini seekor ayam jantan.
Man haza, siapa ini? Ini siapa ini? Haza mudarrisun. Haza mudarrisun. Ini seorang guru, ya. Ini seorang guru. Ahaza komisun, apakah ini sebuah baju, ya. Ahaza komisun, apakah ini sebuah baju? Jawab, tidak. Ini sebuah serbet, ya, serbet. La hadza mindilun. Tamarin, latihan-latihan, ya. Latihan. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Nah, ini adalah aplikasi dari waw, yang merupakan huruf atof, ya, huruf gandeng. Biasanya huruf atof ini pada akhir katanya ini sama bentuk polanya. Kalau pertama disukun, berarti setelahnya juga disukun. Nah, ini sebagai tambahan ilmu. Nah, bacalah dan tulislah. Oke. Nomor 1, rokum awal. Nah, ma haza? Haza qalamun. Apa ini? Haza qalamun. Ini pulpen, sebuah pulpen. Rokum sani. Haza kalbun. Ini seekor anjing. Rokum salis. Man haza? Siapa ini? Haza tabibun. Ini seorang dokter. Nah, rokum rabi'. Haza jamalun. Ini seekor unta. Ahaza kalbun. Apakah ini seekor anjing? La haza kitun. Tidak, ini seekor kucing. Rokum sadis. Ahaza dikun. Apakah ini seekor ayam jantan? Jawab, na'am, ya. Sebenarnya boleh langsung ditambah seperti ini. Haza, na'am, haza dikun, untuk mempertegas, ya. Haza dikun. Rokum sadis, rokum sabi, ya, rokum sabi. Ahaza hisonun. Apakah ini seekor kuda? La haza himarun. Tidak, ini seekor keledai. Rokum samin. Nomor 8. Haza mindilun. Ini sebuah serbet. Ahaza waladun. Apakah ini anak kecil laki-laki, ya, anak kecil? Kita jawab, na'am, benar. Kalau mau dilanjut, haza waladun. Rokum ashir. Man haza? Siapa ini? Haza rajulun. Ini seorang pria, ya, seorang pria. Dari nomor 1 sampai nomor 10, coba teman-teman dibaca. Kemudian setelah dibaca, ditulis untuk teman-teman bisa jauh memahami terkait materi pada
pelajaran pertama. Ana ulangi lagi. Ma haza qalamun. Apa ini? Ini sebuah pulpen. Nomor 1. Nomor 2. Haza kalbun. Ini seekor anjing. Nomor 3. Man haza? Siapa ini? Haza tabibun. Ini seorang dokter. Haza jamalun. Ini seekor unta. Nomor 4. Nomor 5. Ahaza kalbun? Haza. Jawab la. Haza kittun. Apakah ini seekor anjing? Jawab tidak. Ini seekor kucing. Nomor 6. Ahaza dikun? Apakah ini seekor ayam jantan? Jawab na'am. Iya. Haza dikun. Nomor 7. Ahaza hisonun? Jawab la. Haza himarun. Tidak, ini seekor keledai. Nomor 8. Haza mindilun. Ini sebuah serbet. Nomor 9. Ahaza waladun? Jawab na'am. Haza waladun. Apakah ini seorang anak kecil? Jawab na'am, benar. Haza waladun. Ini seorang anak kecil. Man haza? Siapa ini? Haza rajulun. Ini seorang pria. Ya, sekali lagi teman-teman, latihan di rumah, dibaca. Setelah sudah bisa dibaca, ditulis dan diterjemahkan untuk memperbanyak kosakata bahasa Arab yang sudah kita pelajari. Wallahu a'lam bi. Nah, perhatikan di buku panduan Durusul Lughah Al-Arabiyah pertama, pelajaran ke-1. Dalam bagian ini kita akan mempelajari tentang mahaza. Haza kitabun. Ini sebuah buku. Ahaza kitabun? Apakah ini rumah? Oh, maaf. Ahaza baitun? Apakah ini rumah? Naam, haza baitun. Ya, ini adalah rumah. La, haza masjidun. Tidak, ini adalah masjid. Man haza? Siapa ini? Nah, catatan. Haza dilafalkan haza, namun ditulis tanpa alif setelah huruf H. Ya, seperti itu. Ini rangkumannya. Haza dilafalkan haza, namun tetap ditulis tanpa alif setelah huruf H. Ya, tapi pelafalannya seperti ini ya, dibaca haza. Tapi penulisannya seperti ini. Itu maksud dari buku panduannya. Nomor 2. Bunyi N pada akhir kata benda bahasa Arab seperti contoh kitabun, baitun, masjidun adalah menunjukkan indefinite article atau isim nakiroh dalam bahasa Arab, yaitu kata benda atau isim yang menunjukkan makna umum, yaitu yang belum diketahui kekhususannya. Bunyi N ini disebut sebagai tanwin. Insya Allah sudah ana bahas ya. Contoh seperti kitabun, ya, kitabun, qalamun, ya, qalamun. Nah, akhirannya ini dhammahtain, maka ini kita sebut sebagai isim nakirah. Ya. Isim artinya kata benda, ya, isim artinya kata benda, nama orang, nama tempat. Nakirah itu maknanya umum, yang artinya belum diketahui kekhususannya. Ya, contohnya seperti ini. Kitabun artinya apa? Buku. Ya, buku itu umum. Ya, buku itu umum. Ya, umum. Jadi bisa jadi bukunya si A, si B, si C ya, atau buku perpustakaan ya, maknanya masih umum buku itu. Kitabun, qalamun. Ya, qalamun umum, pena umum itu ya, umum. Masih sifatnya general, masih tidak ada kekhususannya. Intinya seperti itu ya. Oke, yang ketiga,
partikel atau huruf A yang ditempatkan di awal kalimat mengubahnya menjadi bentuk kata tanya, atau ini kita sebut sebagai isim atau isim istifham. Ya, contohnya haza baitun menjadi ahaza baitun, apakah ini rumah? Ya, ini pembahasan pada pelajaran pertama. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kosakata baru. Baitun, rumah, dari kanan kiri ya. Himarun, keledai. Waladun, anak laki-laki. Maktabun, meja. Baitun, rumah. Hisonun, kuda. Tolibun, anak pelajar laki-laki. Sarirun, tempat tidur. Masjidun, masjid. Jamilun, unta. Rajulun, laki-laki. Kursiyun, kursi. Babun, pintu. Dikun, ayam. Tajirun, pedagang. Najmun, bintang. Kitabun, buku. Mudarrisun, guru. Kalbun, anjing. Komisun, kemeja. Kolamun, pulpen. Mindilun, sapu tangan atau serbet. Kitun, kucing. Tobibun, dokter. Miftahun, kunci. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi teman-teman, anak ingatkan untuk dimurajaah terkait materi-materi yang sudah dipelajari, karena sekali lagi materi yang sudah didapatkan harus kita perkuat lagi, baca-baca lagi, pahami terus. Kalau sudah paham, ulangi lagi, atau kalau bisa coba sampaikan kepada teman yang sedang belajar apakah kita itu sudah memiliki pemahaman yang benar atau belum. Saling mengecek pemahaman satu sama lain, itu salah satu metode pembelajaran. Jadi sekali lagi di murajaah, karena memang dalam menuntut ilmu itu perlu pengorbanan ya ikhwan, ya tidak bersantai ria ya. Jadi kalau kita ingin mencapai kesuksesan dalam mempelajari bahasa Arab atau menuntut ilmu agama, ya kita harus mengorbankan waktu dan tenaga kita dan juga kesabaran. Dan jangan lupa untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk keistiqomahan dalam mempelajari dinul Islam, wabil khusus ad-darsul lughatul arabiyyah ya, yang diturunkan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan selama ana menyampaikan, baik perkataan maupun perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita dalam mempelajari bahasa Arab ini. Baik, ana tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.